jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Efrata Ekiju, Klasis Sabu Timur, adalah satu sukacita tersendiri. Di hari ini saya Pendeta Desi Tatengkeng, yang saat ini sementara melayani di Jemaat Batu Karang Kuanino, diberikan kesempatan berharga oleh Tuhan untuk berbagi berkat dengan Bapak Mama, kakak adik, jemaat yang berada di Sabu Timur. Saya percaya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Materi yang saya akan sampaikan adalah tentang bencana dalam perspektif anak. Semoga materi yang saya sampaikan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Bencana dalam perspektif anak. Kalau kita mau cek arti dari bencana, kita sering menyebutnya tiap-tiap hari. Bencana itu berbagai macam. Ada bencana alam, tapi ada juga bencana non-alam. Saya hanya ingin menyampaikan satu saja pengertian tentang bencana yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bencana adalah satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dia bisa disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia. Biasanya bencana-bencana ini menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga satu yang tidak kalah penting, dampak secara psikologis bagi manusia. Dan bencana ini macam-macam. Kalau bencana alam itu yang banjir, longsor. Tapi hari ini kita sementara diizinkan menikmati satu bencana non-alam yang disebut dengan bencana COVID-19. Atau biasa kita orang Kupang, orang NTT sebut bilang bencana virus corona. Mari kita lihat sebentar, Bapak Mama, kakak adik sekalian, apa itu bencana berdasarkan perspektif iman Kristen. Kita bisa bandingkan dengan catatan Alkitab di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Saya kemudian membaca bencana menurut kita ini ketika kita mengalami bencana COVID-19, bencana virus corona. Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita menyebut bencana virus corona? Ya, bagi sebagian orang mereka akan mengatakan ya itu bencana yang menakutkan, bencana yang mengerikan, bencana yang membawa banyak kerugian. Tapi coba kita lihat catatan Alkitab. Ya, catatan Alkitab. Bencana itu sebagai peringatan dari Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Mama sekalian memahami bencana virus Corona ini sebagai bencana yang bagaimana. Tetapi bencana ini kalau kita lihat dari kacamata orang Kristen, bencana virus Corona adalah peringatan, alarm dari Tuhan untuk kita melihat kehidupan kita masing-masing. Coba kita ingat peristiwa air bah, coba kita ingat peristiwa di Niniwe, coba kita ingat berbagai catatan Alkitab yang kemudian mengingatkan kita bahwa bencana adalah peringatan dari Tuhan untuk kita mengenal keterbatasan kita dan kita melihat kebesaran Tuhan. Jadi masa ini masa untuk kita melihat ke dalam diri kita masing-masing bahwa ada peringatan dari Tuhan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi ada hal kedua yang mau saya sampaikan. Bencana dalam perspektif kita orang Kristen, bencana itu terkadang dianggap sebagai ujian. Ujian dari Tuhan. Ini mengingatkan kita pada kisah Ayub. Ayub itu diuji luar biasa. Hilang hartanya, keluarganya, penyakit melanda, diuji imannya. Tapi pada akhirnya ketika ia melewati, ia diberkati. Ada berkat di balik ujian. Jadi bencana oleh sebagian orang bisa menyebutnya dengan
ujian dari Tuhan. Ya, Bapak Mama yang terkasih, itu secara umum. Coba kita lihat apa kata anak-anak tentang bencana COVID-19, tentang bencana virus corona. Saya menyampaikan ini berdasarkan wawancara saya bersama-sama dengan anak-anak saya yang ada di jemaat Batu Karang, anak-anak jemaat yang ada di Batu Karang. Dan ini juga saya dapatkan ketika saya melakukan perkunjungan dari rumah ke rumah. Saya dapatkan, ternyata dari anak-anak ini, mereka menyampaikan begini, Mama Pendeta, virus corona itu adalah virus yang mematikan. Sebagai bencana itu sangat mengerikan kami sebagai anak-anak. Itu bencana yang menakutkan, bencana yang menyulitkan, hukuman dari Tuhan. Dan itu cobaan berat, kan ada banyak orang yang meninggal dunia. Itu kata anak-anak kita. Jadi singkatnya, menurut anak-anak, bencana COVID-19, bencana virus corona, itu bencana yang mematikan, mengerikan, menakutkan, merugikan, dipandang sebagai hukuman dari Tuhan, bahkan cobaan berat dari Tuhan. Anak-anak kita luar biasa. Mereka menyampaikannya dengan bahasa mereka. Nah, saat ini saya akan menyampaikan apa dampak bencana virus corona bagi anak-anak kita. Saya juga melakukan wawancara terhadap mereka. Bagaimana perasaan ketika 2 bulan sekolah online dari rumah, belajar dari rumah, segala sesuatu dilakukan dari rumah. Lalu anak-anak menyampaikan kepada saya, Mama Pendeta, dampak bagi kami itu kami stres. Ada banyak PR. Kami stres karena kami setiap hari waktu lebih banyak di rumah, kami harus bantu pekerjaan mama, bantu pekerjaan bapak di rumah, sapu, pel, bersihkan rumah, dan sebagainya, cuci pakaian. Dan mereka menganggap bahwa itu stres. Lebih baik sekolah saja. Dan ada di antara mereka yang mengatakan, kami stres. Karena kalau tidak sekolah, kami jadi miskin. Miskin kenapa? Kita tidak dapat uang jajan. Tidak dapat uang jajan. Jadi anak-anak merasa stres, lebih baik sekolah, tiap hari ada uang jajan. Itu dampak yang pertama. Tapi dampak yang kedua, anak-anak menjadi cemas, anak-anak menjadi takut. Ketika saya melakukan perkunjungan di jemaat, ada anak-anak yang mengatakan begini, Mama Pendeta, saya takut, saya cemas. Bapak saya kehilangan pekerjaan, saya takut bapak saya di PHK, saya takut bapak saya tidak terima gaji penuh. Saya cemas, saya takut, Mama Pendeta. Tapi ada yang mengatakan juga jenuh, capek. Kapan virus corona ini akan berakhir? Dan ada anak-anak juga yang menyampaikan, kami bosan. Selama 2 bulan ini kami bosan. 1 hari saja di rumah sudah bosan, apalagi selama berbulan-bulan kami bosan. Anak-anak juga menyatakan, selama 2 bulan mereka tinggal di rumah, stay at home. Mereka rindu dengan kawan sekolah. Tapi untuk Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Mama sebagai orang tua, ada anak-anak yang selama 2 bulan di rumah mereka merasa tertekan. Kenapa? Ada sejumlah larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ini dan itu. Apalagi anak-anak yang usia SD merasa sangat tertekan ketika orang tua berganti peran sebagai guru. Orang tua dinilai lebih jahat. Orang tua dinilai kasar. Orang tua dinilai kurang kreatif dalam mengajar. Sehingga membuat anak-anak tertekan. Mereka rindu dengan guru di sekolah. Karena guru di sekolah mengajar lebih nyaman, lebih menyenangkan, lebih kreatif. Kalau orang tua menjadi guru itu sangat luar biasa. Menjadi beban bagi mereka. Dan anak-anak juga merasa bingung manfaatkan waktu di rumah. Kan tidak sekolah. Dari pagi sampai malam paling 2-3 jam efektif untuk sekolah online. Tapi lebih dari itu mereka bingung mau bikin apa di rumah. Dan yang terakhir, mereka sulit adaptasi dengan kebiasaan baru. Kalau keluar rumah, pakai masker. Harus ingat cuci tangan. Kalau membuka pintu mesti pakai siku. Dan banyak aturan lain yang membuat anak-anak kita sulit adaptasi. Bapak Mama jemaat sekalian, sekarang kita tiba di satu titik. Kalau anak-anak kita punya perasaan yang demikian,
Kalau anak-anak kita merasakan dampak yang demikian, apa peran kita sebagai pemimpin gereja? Apa peran kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita? Atau apa peran guru sekolah minggu, para pegiat anak, para guru bagi anak-anak kita di masa wabah virus corona? Saya akan menyampaikan beberapa hal bagi kita. Ada satu ungkapan yang mengatakan begini, gembala, jagalah dirimu supaya engkau bisa menjaga domba-dombamu. Sekali lagi saya ulangi, gembala, jagalah dirimu supaya engkau bisa menjaga domba-dombamu. Artinya sebelum kita menjaga anak-anak kita di tengah-tengah wabah virus corona, kita sebagai orang tua lebih dulu menjaga diri kita. Sebagai pendeta lebih dulu menjaga diri kita dengan berbagai hal positif di masa yang sulit ini. Berikutnya, kenapa kita harus punya perhatian bagi orang-orang di sekeliling kita? Biar orang-orang di sekeliling kita, jemaat yang dilayani, keluarga kita, merasakan kehadiran kita. Biarkan anak-anak kita merasakan kehadiran kita sebagai orang tua yang memberikan dukungan bagi mereka, termasuk pemimpin gereja dan pegiat anak. Karena itu apa yang dapat kita lakukan? Saya, bapak mama, kakak-kakak sahabat anak, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita di masa sulit ini? Yang pertama, jadilah pribadi yang menjadi agen pemberi informasi yang akurat dan terpercaya. Hati-hati menyebarkan berita lewat media. Hati-hati memberikan informasi lisan kepada orang lain. Jangan sampai yang kita sampaikan adalah hoax, berita yang keliru, berita bohong, berita yang salah. Mari kita menjadi agen yang menyampaikan berita yang benar tentang virus corona. Dan yang berikut, mari sebagai sahabat anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis jemaat, kita mau mengunjungi dan mendoakan jemaat kita, anak-anak kita. Tapi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, bila perlu lengkapi dengan sarung tangan. Yang berikut, bangun jejaring dalam mendukung pelayanan. Misalnya di jemaat kita kalau ada dokter, ada perawat, biarkan mereka juga bisa memberikan perhatian dengan memberikan vitamin bagi jemaat dan banyak hal lainnya. Dan hal yang keempat, lakukan pendampingan pastoral. Bersedia memberikan telinga kita mendengar pergumulan orang lain, pergumulan anak-anak kita, pergumulan keluarga kita di masa yang sulit ini. Kalau ada anak-anak kita yang takut, kita berusaha menenangkan mereka. Dan hal yang kelima, mari kita terlibat aktif mengatasi stigma dan kekerasan yang terjadi di masa virus corona. Saya akan membahas sedikit tentang stigma beberapa 10 menit ke depan. Stigma. Saya merasa bahwa bapak, mama, kakak, adik, ama, ina, aa, ari di Sabu Timur tentu tidak asing dengan kata stigma. Stigma adalah penilaian negatif terhadap seseorang atau kelompok orang yang mengalami gejala atau penyakit tertentu. Jadi kalau orang punya sakit tertentu, kita beri label, kita diskriminasi, kita beri perlakuan yang berbeda bagi dia, itu stigma. Di masa sekarang ini, di masa wabah virus corona, stigma sosial sangat kuat beredar di masyarakat kita. Saya hampir setiap hari selalu mendengar ada stigma-stigma sosial yang dikeluarkan dari jemaat, bahkan masyarakat yang ditemui. Stigma sosial itu memperparah gangguan fisik dan mental. Yang berat bukan melawan penyakit, tapi stigma sosialnya. Saya akan menyampaikan beberapa contoh pemberian stigma di masa pandemi COVID-19, di masa virus corona. Contohnya apa saja? Kalau kita melihat di slide, itu kita akan menyaksikan bahwa bencana itu kan dipandang sebagai hukuman dari Tuhan.
Jadi kalau tiba-tiba ada keluarga kita, masyarakat kita, orang yang kita kenal, kemudian dia terpapar virus corona, kita langsung bilang, dia pasti dihukum Tuhan. Nah, ini penilaian negatif yang bisa bikin seseorang stres. Belum tentu dia benar-benar terpapar, tapi kita sudah langsung vonis dia. Kalau batuk berlebihan, bersin berlebihan, dia kena hukum dari Tuhan. Jangan sampai kita beri label negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Yang berikut. Nah, ini biasa terjadi di masyarakat. Kalau ada orang yang berasal dari zona merah, misalnya, kalau dari Kupang pergi ke Soe, atau Kupang ke Keva. Saya orang tua ada di Keva. Jadi dari Kupang ke Keva, Kupang adalah zona merah, sedangkan di Keva masih zona hijau, bisa muncul stigma. Kalau saya ke Keva, bisa saja orang mengucilkan, jangan coba-coba dekat dengan dia, karena dia berasal dari zona merah. Padahal saya sehat. Tapi orang sudah langsung memberikan cap, jauhi saya, kucilkan saya, karena saya orang dari zona merah. Dan yang berikut, stigma berikut, kalau ada orang yang sudah disebut sebagai ODP dan PDP, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, bayangkan bisa diancam, diberhentikan dari pekerjaan. Stresnya luar biasa. Tetapi hal berikut, stigma yang muncul. Jika ada orang yang curhat tentang sakit yang diderita, curhat, mengeluh berkepanjangan, kita langsung cap dia. Terlalu mengeluh pasti kurang iman. Nah, ini berbahaya. Kita membuat orang stres dengan penilaian negatif kita. Lalu kemudian, bapak mama, kakak adik, kalau ada orang yang masuk rumah sakit dengan gejala mirip, batuk, hacit, bersin, terus berkepanjangan, orang langsung bilang, awas, dan sampai dia suka kena corona, jangan dekat-dekat dengan dia, awas. Jadi kita mulai menjauhi dia. Padahal mungkin dia sakit flu biasa. Tapi karena gejalanya mirip, kita langsung kucilkan dan hakimi dia. Dia pasti sangat sedih. Kalau ada orang atau kawan yang bersin, kita lihat dia sinis, menjauhi dia. Dan ini terjadi juga di anak-anak kita. Saya ketika wawancara dengan anak-anak, mereka bilang begini, Mama Pendeta, kami itu takut kalau orang mulai bersin, takut kalau orang mulai batuk. Kami langsung jauh-jauh. Bahkan kawan bermain kami pun, kami langsung jaga jarak. Kami langsung menjauhi dari dia. Karena takut tertular virus corona. Langsung dijauhi. Dan salah satu dampak bagi anak-anak kita, karena stigma yang muncul, kalau satu anggota keluarga dinyatakan ODP dan PDP, orang tuanya yang ODP, orang tuanya yang PDP, anak-anaknya langsung dikucilkan dari lingkungan setempat. Bayangkan perasaan anak-anak. Karena itu, kalimat penting yang mau saya sampaikan di sini. Waspada boleh. Boleh sekali kita jaga diri kita. Jaga diri kita, tapi berhenti curiga berlebihan. Kasihan orang-orang di sekeliling kita. Kasihan. Jangan sampai karena kecurigaan kita yang berlebihan, kita justru membuat orang sakit hati, stres. Dengan kata-kata kita, dengan sikap menjauhi kita, sikap menghakimi kita, sikap mengucilkan orang lain. Jaga jarak bukan berarti kita bebas mengusir, menghakimi orang lain. Bukan. Jaga jarak tetap 1-2 meter wajar. Tapi jangan sampai kita usir orang, hakimi orang, kucilkan orang, ancam orang. Jangan. Kita anak-anak Tuhan mesti memberikan teladan yang berbeda. Jaga jarak dengan siapapun, wajar. Jaga jarak, wajar. Tapi jangan sampai kita menghakimi, mengusir, mencemooh. Itu keterlaluan. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Saya ulangi kalimat ini. Jaga jarak bukan berarti kita bebas usir atau hakimi orang, kucilkan orang. Jaga jarak dengan siapapun sekarang wajar. Wajar. 1,5-2 meter wajar. Tapi yang tidak wajar, yang keterlaluan ketika kita menghakimi, mengusir, mencemooh, menghina mereka. Saya bilang itu keterlaluan. Jangan sampai.
Jika demikian, stop Bapak, Mama, Kakak, Adik, stop hindari stigma di masyarakat kita. Berhenti menghakimi orang lain, berhenti mengusir orang lain, berhenti memberikan label negatif, berhenti menyebar berita bohong, berhenti mencemooh, menghina, berhenti menolak pemakaman jenazah orang yang terpapar. Jadi saya ulangi ini. Berhenti atau hindari, bahasa anak muda, X. X untuk menghakimi, X untuk mengusir, X memberikan label negatif, X sebar berita bohong, X mencemooh dan menghina, X menolak pemakaman jenazah orang yang terpapar virus corona. Karena mereka adalah saudara kita. Mereka adalah bagian dari masyarakat kita. Pesan saya yang terakhir untuk saudara-saudariku semua yang ada di Sabu Timur. Hari ini, anak-anak kita membutuhkan dukungan kita. Kalau mereka takut, kalau mereka cemas ketika kita ajar mereka, mari kita mengajar mereka dengan jauh lebih tenang, mengajar mereka dengan penuh kasih. Jangan kemudian membuat tekanan bagi anak-anak kita. Mereka membantu pekerjaan di rumah boleh, tapi jangan sampai berlebihan, sampai mereka kemudian tidak nyaman dengan apa yang dilakukan. Berikan dukungan bagi anak-anak kita untuk tetap belajar dari rumah. Tetap berjuang untuk masa depan mereka sekalipun mereka tidak sekolah seperti biasa. Tapi beri semangat, motivasi, inspirasi agar anak-anak kita tetap belajar sekalipun di rumah. Pesan saya yang terakhir bagi jemaat sekalian yang di Sagu. Pesan saya, waspada boleh. Tapi jangan sampai tekan anak-anak kita. Ingat, mereka punya perasaan. Mereka bisa stres dengan kata-kata kita, perlakuan kita di masa virus corona. Ingat, ada ungkapan yang mengatakan begini. Jauhi penyakitnya, bukan ya orangnya. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Silakan tetap jaga jarak. Jaga jarak dengan penyakit. Bukan dengan kemanusiaan. Mereka punya hati. Mereka punya rasa. Kita juga menjaga rasa hati mereka. Jarak fisik direnggangkan 1-2 meter. Tapi ingat, ikatan sosial kita rapatkan. Karena mereka bagian dari kita. Selamat menjadi pribadi yang memberikan dukungan bagi orang lain. Dukungan bagi anak-anak. Dukungan bagi keluarga, dukungan bagi jemaat, dukungan bagi siapapun yang membutuhkan kasih kita. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Tuhan Yesus menolong kita menjadi pribadi yang menularkan perkataan positif, cara hidup positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan takut, badai pasti berlalu. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini.